Halo Sobat Setapak 9, jumpa lagi dengan saya Joni. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana membuat kap lampu dari sangkar lovebird. Alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan? Langsung saja ya. Joni Martono, Setapak 9. Yang pertama, tentu saja karena kita akan membuat dari sangkar lovebird, bahan yang utama adalah sangkar lovebird ukuran yang kecil, ya, kurang lebih tingginya ini adalah sekitar 50 cm. Kemudian kita membutuhkan mika PVC yang sudah dipotong, kurang lebih seperti ini. Kemudian mika PVC yang sudah dilapisi dengan kertas stiker berwarna orange seperti ini. Kemudian potongan ini kita sesuaikan dengan ketinggian pada ruas-ruas di sangkar lovebird. Kalau ini tingginya lebih kurang 9 cm, jadi kita sudah siapkan potongan 9 cm. Kemudian untuk panjangnya adalah menyesuaikan diameter dari sangkar lovebird itu sendiri. Jadi kurang lebih sekian. Jadi ini sudah kita persiapkan lebih dahulu. Kemudian kita butuh mika dengan diameter kurang lebih sekitar 18-20 cm yang akan kita gunakan sebagai bagian penutup dari atas kap lampu ini. Tujuannya adalah untuk menghindari ketika hujan air tidak langsung mengenai bagian lampu. Kemudian kita juga membutuhkan fitting, kemudian tentu saja lampu, ya. Kemudian untuk alat-alatnya kita membutuhkan yang pertama adalah scrap. Scrap ini tujuannya adalah untuk melubangi bagian bawah dari tembok sangkar lovebird. Tujuannya adalah untuk nanti melubangi seperti ini. Nah, ini sangkar lovebird bagian tembok yang sudah dilubangi seperti ini. Melubanginya pakai apa? Nanti pakai scrap ini tadi. Kemudian kita juga membutuhkan kabel tis, ya. Kemudian kita menggunakan solder untuk melubangi bagian mika PVC ketika kita lilitkan. Kemudian lem tembak. Baik, Sobat Setapak 9, langsung saja kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu melubangi bagian tembok dari sangkar lovebird. Itu saja harus kita lepas dulu pada bagian temboknya. Karena ini bagian ini tidak kita perlukan, maka ini kita lepas terlebih dahulu. Ya, nanti cahayanya lebih terang dan tidak ada bayangan di bawahnya. Kita hanya membutuhkan selongsong dari bagian sangkar lovebird ini. Kemudian bagian tembok atau tembok, ya, ini kita akan lubangi dengan menggunakan scrap yang sudah dipanaskan. Tapi sebelum kita lubangi, kita membutuhkan jangka, ya, untuk membuat diameter lingkaran agar lebih tepat ketika kita nanti memanaskan scrap ini untuk dilubangi di sini. Untuk diameter kita menyesuaikan diameter tembok ini sendiri. Jadi jangan sampai terlalu mepet, ya. Bagian bawah atas juga bisa. Setelah kita buat lingkaran pada bagian bawah tembok, langkah selanjutnya adalah kita akan melubangi dengan menggunakan scrap. Nah, scrap ini harus dipanaskan. Tentu saja memanaskannya kita langsung di atas kompor gas. Jadi langsung saja kita ke dapur. Baik, Sobat Setapak 9, scrap perlu kita panaskan di atas kompor gas. Tujuannya adalah untuk memotong, karena kalau kita menggunakan cutter akan sangat sulit. Kemudian kalau kita menggunakan solder juga sangat sulit. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan besi plat atau scrap yang kita panaskan sampai scrapnya benar-benar membara, baru nanti kita gunakan sebagai alat pemotong di sini. Dan tentu saja sobat harus hati-hati, ya, karena kita bermain api dan besi panas. Jadi kehati-hatian perlu diperhatikan, jangan sampai terkena tangan. Jadi kita lakukan terus sampai tembok ini berlubang. Langkah selanjutnya adalah kita merapikannya dengan menggunakan cutter.
Untuk menghaluskan kita bisa gunakan amplas dari Merpati. Baik sobat, setelah itu kita lakukan pemasangan PVC pada bagian dalam dari sangkar lobet ini ya. Ini sudah terlebih dahulu kita ukur, kemudian kita pasangkan di sini. Selanjutnya kita lubangi dengan menggunakan solder. Kemudian kita ikat dengan kabel T. Kita sudah siapkan akrilik berwarna putih, yang ini tanpa lapisan stiker, ini masih putih asli ya. Kita potong. Hal yang sama kita lakukan, kita masukkan, kemudian kita pasang kabel T lagi. Saja kita potong, kita rapikan bagian kabel yang tidak kita butuhkan lagi. Selanjutnya kita ganti gantungan ini, kita lepas, kemudian kita pasang fitting lampu ya. Ini kita pasangkan di sini. Sebelum fitting ini kita pasang, kita harus memasang bagian akrilik seperti ini yang sudah kita potong sedemikian rupa. Nanti kita pasangkan bagian atas, tujuannya adalah untuk menghindari air hujan masuk ketika lampu dinyalakan. Jadi nanti kita akan pasang di sini. Sekarang kita ukur dulu, kalau sudah sesuai bisa kita lakukan pemotongan. Untuk pemotongan ini sama ya, kita buat lingkaran diameter sesuai dengan diameter dari lubang ini ya, kira-kira sekitar 5 cm ya. Kita buat di sini. Kita cutter. Bentuknya lebih kurang seperti ini ya. Kemudian ini nanti kita buat kerucut seperti ini atau seperti caping ya. Karena ini tujuannya adalah nanti akan dipasang pada bagian atas di sini. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan lem tembak. Baik, sudah panas. Jadi setelah kita siapkan sedemikian rupa, kita tandai dulu biar ukurannya lebih pas nanti. Jadi nanti bentuknya seperti ini, pas ya. Langkah berikutnya kita siapkan fitting. Fitting ini karetnya dilepas juga lebih baik. Ini harus posisi tepat di tengah. Kemudian kita panaskan lem tembak lagi sambil mengelem dengan menggunakan lem kaca pada bagian atas ya. Jadi ini cekungan ini kita manfaatkan dengan menggunakan lem kaca yang warna hitam ya sobat ya. Kemudian kita isi biar kerapatannya semakin kuat. Tujuannya adalah ini agar air hujan yang mengenai bagian atas ini tidak menggenangi bagian atas, yang bisa mengakibatkan bocor ke bawah dan akhirnya bisa membuat konsleting.
Baik sobat, sambil menunggu bagian atas ini kering sempurna, kita bisa mengelem pada bagian bawah. Ini harus hati-hati. Tujuannya adalah agar biar lebih rapat ya. Antisipasi agar fitting bagian bawah ini, pengunci ini tidak lepas. Baik, kita tunggu sampai lem kaca pada bagian atas dan lem tembak pada bagian bawah ini kering sempurna. Baik sobat, setelah kita diamkan lebih kurang 15 sampai 30 menit, sekarang yang kita lakukan adalah kita memasang lampu. Kita pasang lampu, pastikan benar-benar kencang. Kemudian kita tes dulu apakah ini sudah berfungsi dengan baik. Siapkan kabel itu. Kita testing apakah sudah nyala dengan baik dan semua perlengkapan di sini bisa berfungsi dengan sempurna sebelum nantinya lampu ini akan kita pasang di taman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah nyala ya. Kemudian yang terakhir adalah kita pasang tembok. Kita pasang di bagian bawah. Biar tidak terjadi konsleting, kita tutup sementara dulu. Kita testing lagi. Nah, begini adalah lampu DIY atau do it yourself dari Sangkar Lovebird. Nah, ini tinggal dipasang mau ditaruh di taman atau di dalam ruangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika sobat ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like serta subscribe dan nantikan tips-tips menarik lainnya di Tapak 9 Modern Detection.